Suku Baduy adalah suku yang berasal dari salah satu wilayah di Provinsi Banten. Suku ini dikenal dengan keteguhannya dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Suku Baduy Dalam terkenal sangat tertutup dari dunia luar. Mereka masih memegang teguh tradisi dan aturan adat yang mereka sebut pikakut. Mereka masih sangat menolak modernisasi, seperti elektronik dan alat transportasi pun tidak ada di sana. Prinsip hidup sederhana dan secukupnya yang selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka lebih memilih untuk jalan kaki yang sudah menjadi tradisi. Sementara untuk suku Baduy Luar, mereka juga masih tetap menjunjung tinggi tradisi, tetapi sudah menerima budaya luar atau menyerap budaya modern. Alat transportasi seperti sepeda motor, menggunakan sabun mandi, dan alat elektronik sudah mendampingi mereka. Dan mereka juga mengizinkan orang luar menginap dengan tetap mematuhi aturan adat mereka. Suku Baduy Dalam tinggal di 3 kampung, yaitu Kampung Cikosit, Cikartawana, dan Cibio, yang dipimpin oleh ketua adat disebut Puon. Untuk suku Baduy Luar, tinggal di 50 kampung berbeda di kawasan Pegunungan Kendeng. Berdasarkan prasasti yang ditemukan oleh para ahli sejarah, suku Baduy dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Saat itu, diperkirakan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi mulai menguasai daerah Banten, Bogor, Priangan, hingga Cirebon. Pada abad ke-15, masuklah agama Islam yang dibawa saudagar-saudagar Gujarat dan Sunan Gunung Jati, membuat merosotnya Kerajaan Pajajaran. Beberapa masyarakat mulai memeluk agama Islam, tetapi untuk masyarakat yang menolak, mereka memilih meninggalkan kerajaan dan masuk ke hutan belantara dan menetap di sana. Keturunan merekalah yang sekarang disebut suku Baduy. Nama Baduy merupakan sebutan dari peneliti Belanda yang mengacu pada kesamaan suku Baduy dengan kelompok Arab Badawi yang suka berimigrasi atau berpindah-pindah tempat. Versi lainnya mengatakan, nama Baduy muncul karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Suku Baduy sendiri meyakini mereka berasal dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa yang diturunkan ke bumi. Batara Cikal sendiri memiliki peran untuk mengatur keseimbangan yang ada di bumi. Versi tersebut mirip dengan cerita diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Suku Baduy juga percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Adam. Sederhana menjadi istilah yang cocok untuk menggambarkan pakaian tradisional suku Baduy. Mereka tak membutuhkan desain yang rumit sebagai pakaian adat. Suku Baduy Dalam, mereka memakai baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian, serta juga dilengkapi dengan menggunakan sarung warna biru tua. Sedangkan suku Baduy Luar memiliki ciri khas pada pakaian yang serba hitam dan ikat kepala biru tua, serta menggunakan sarung berwarna biru tua. Proses pembuatan kain untuk pakaian tradisional dilakukan secara mandiri oleh suku Baduy dengan menenun benang hasil olahan dari kapas yang mereka tanam sendiri. Perbedaan yang mencolok dapat ditemukan antara cara berpakaian perempuan suku Baduy. Perempuan yang sudah menikah biasanya mengenakan baju dengan bagian dada yang lebih terbuka, sementara perempuan yang belum menikah cenderung memakai baju yang lebih tertutup hingga batas dada. Suku Baduy menggunakan pakaian adat tersebut untuk aktivitas sehari-hari, upacara tradisi, serta keagamaan. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan tuntunan moral. Dalam Sunda Wiwitan ada 3 macam alam yang dipercaya oleh suku Baduy. Buana Nyuncum atau tempat bersemayamnya Sang Hyang Karsa, Buana Panca Tengah atau tempat berdiam diri manusia, dan Buana Larang atau neraka. Biasanya, para penganut Sunda Wiwitan, mereka berdoa lewat nyanyian pantun dan kidung yang disertai gerak tarian. Tradisi mereka dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi yang dikenal dengan sebutan perayaan Serentahun. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit.
Suku Baduy juga termasuk masyarakat yang taat menjalankan ibadah berpuasa. Mereka berpuasa selama 3 bulan lamanya, di mana dalam sehari mereka tidak makan dan minum selama hampir 24 jam. Masyarakat Baduy berpuasa mulai dari jam 6 sore dan berbuka jam 4 sore keesokan harinya. Lalu jam 6 sudah puasa lagi. Salah satu tradisi masyarakat suku Baduy adalah perayaan ritual Seba yang rutin dilakukan setiap tahun. Tradisi Seba merupakan tradisi yang biasanya diselenggarakan saat pertengahan tahun. Setelah warga Baduy selesai menggelar ritual Kawalu atau bulan puasa dalam kalender adat Baduy. Kata Seba berasal dari bahasa Baduy atau Sunda yang berarti persembahan. Tradisi ini telah menjadi salah satu acara budaya rutin sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian dari Yang Maha Kuasa. Tradisi Seba biasanya diisi dengan prosesi silaturahmi antara masyarakat suku Baduy dengan pemerintah setempat, yang ditandai dengan acara penyerahan hasil bumi kepada wakil pemerintah. Dalam hal ini, mereka akan berkunjung kepada para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan hasil panen 1 tahun. Tradisi ini diikuti oleh masyarakat suku Baduy luar dan Baduy dalam. Mereka akan pergi turun gunung secara berduyun-duyun dengan berjalan kaki dari desa Kanekes menuju kota. Salam satu bangsa.